Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kami dari Line 3. Di sini bersama saya Damara Herlindo dan teman saya Ramlun Madi. Perkenalkan, nama saya Ari Surya Pratama. Nama saya Serlia Putri. Saya Amri Muslim. Saya Daisy Klina. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian Arduino dan fungsi Arduino. Kemudian ada juga tentang jenis-jenis Arduino. Nah, pertama kami akan menjelaskan tentang pengertian Arduino yang akan dijelaskan oleh teman saya Ramlun Madi. Oke, Arduino adalah sebuah kit elektronik open source yang dirancang khusus untuk memudahkan bagi para seniman, desainer, dan siapapun yang tertarik dalam menciptakan objek atau mengembangkan perangkat elektronik yang dapat berinteraksi dengan macam-macam sensor dan pengendali. Fungsi Arduino, banyak hal yang bisa dilakukan, itu semua tergantung kreativitas Anda. Oke, kreativitas kita jadi sebagai penggunanya. Yes. Arduino dapat disambungkan dan mengontrol beberapa LED, bahkan banyak LED, motor, PC, relay, servo, modul, dan sensor. Oke. Serta banyak lagi komponen lainnya. Oke. Dan sekarang kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis Arduino yang disampaikan oleh teman saya. Ya, di sini jenis-jenis Arduino ada 5 macam. Yang pertama adalah Arduino Uno. Arduino Uno R3 adalah papan microcontroller yang memakai IC ATmega328P sebagai kontrolernya. Selain itu, Arduino Uno memiliki 14 pin input atau output digital, di mana 6 dapat digunakan sebagai output PWM, 6 input analog, osilator kristal 16 MHz, input koneksi USB tipe B, colokan DC 9 volt, header ISCP, dan tombol reset. Yang kedua adalah Arduino Leonardo. Adalah salah satu jenis yang lumayan unik. Ya benar, namanya seperti nama orang ya. Tapi Arduino tipe ini sangat berbeda dengan Arduino Uno yang kita sebut tadi. Berbeda ya mana? Meskipun secara fisik hampir sama. Arduino Leonardo ini memiliki papan microcontroller yang memiliki atau memakai IC ATmega32U4 sebagai kontrolernya, berbeda dengan Arduino yang tadi memiliki IC ATmega328P. Oh, jadi berbeda dengan IC-nya juga. Iya, IC-nya juga beda. Walaupun bentuknya juga sama. Nah, kita ya. Oke. Lanjut. Yang ketiga adalah Arduino 101. Arduino 101 adalah salah satu jenis Arduino yang spesial. Kenapa spesial? Dilihat dari namanya, bukan flat earth 101 ya. Arduino ini adalah tipe spesialis dilihat dari segi fungsinya yang banyak dan komponen pendukungnya pun sudah terintegrasi dan papannya sendiri. Arduino 101 bukanlah microcontroller biasa. Arduino ini merupakan gabungan antara mikroprosesor dan microcontroller. Yap, dengan menggunakan chip Intel Curie yang mempunyai 2 Intel Core X68 Quark dan 32 bit ARC, kecepatan clocknya mencapai 30 MHz. Dia berfungsi sebagai mikroprosesor sekaligus juga microcontroller. Lebih spesial ya. Yes, namanya juga udah lain kan, karena memiliki banyak fungsi. Yang keempat adalah Arduino Micro. Nah, Arduino Micro seperti namanya, micro yaitu Arduino yang sangat kecil dengan ukuran panjang sekitar 4,5 cm dan lebar sekitar 2,1 cm aja. Itu lebih kecil daripada yang lain. Nah, Arduino ini mengadopsi tentang chip mikrokontrol ATmega32U4 yang sudah lengkap dengan fungsi USB komunikasi yang dapat dikenal sebagai keyboard ataupun mouse apabila dikoneksi ke laptop Anda. Bisa langsung connect ke laptop karena kelebihannya ada keyboard, bisa keyboard dan mouse-nya. mouse. Iya. Nah, yang terakhir nih. Apa nih? Adalah Arduino Mega 2560 Rev 3. Arduino ini sesuai dengan namanya Mega yang berarti besar. Arduino Mega ini memiliki ukuran yang paling besar dari jenis-jenis yang lainnya loh. Ukurannya lebih besar. Ini paling besar daripada yang 4 tadi. Nah, Arduino Mega ini mengadopsi chips microcontroller ATmega 2560 yang mempunyai 54 pin
input ataupun output, di mana 15 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM, 16 analog input, dan 4 war serial port, 16 MHz kristal, koneksi USB, colokan power 9 volt, dan ISCP pin. Nah, Arduino ini juga sering digunakan pada proyek skala besar seperti printer 3 dimensi, 3D. dan protokol robot lainnya yang dapat membutuhkan banyak serial pin output dan input. Jadi lebih ke yang mega ini malah Iya. untuk membuat Proyek skala besar skala gitu. besar. Karena ini paling besar daripada yang lainnya. lainnya. Nah, itu dia penjelasan dari kita tentang pengertian, fungsi, dan juga Jenis-jenis Arduino. nah, Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari LM35. Itu adalah sensor suhu LM35, komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Sensor suhu LM35 yang dipakai dalam penelitian ini berupa komponen elektronika yang diproduksi oleh National Semiconductor. LM35 memiliki keakuratan tinggi dan kemudahan perancangan jika dibandingkan dengan sensor suhu yang lain. LM35 juga mempunyai keluaran independensi yang rendah dan linearitas yang tinggi sehingga dapat dengan mudah dihubungkan dengan rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan. Meskipun tegangan sensor ini dapat mencapai 30 volt, akan tetapi yang diberikan ke sensor adalah sebesar 5 volt sehingga dapat digunakan dengan catu daya tunggal dengan ketentuan bahwa LM35 hanya membutuhkan arus sebesar 60 ampere. Hal ini berarti LM35 menghasilkan panas self-heating dari sensor yang dapat menyebabkan kesalahan pembacaan yang rendah, yaitu kurang dari 0,5 derajat Celcius pada suhu 25 derajat Celcius. Demikian penjelasan LM35. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis sensor suhu. Sensor suhu banyak sekali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, banyak sekali jenis dan karakter sensor suhu yang sering kita temui dalam berbagai komponen elektronika. Jenis sensor suhu yakni ada dua. Yang pertama termos, yang kedua termistor. Yang pertama termos. Termos atau termostat adalah salah satu jenis sensor suhu yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dalam termostat. Termostat adalah salah satu jenis sensor suhu kontak atau kontak temperatur sensor yang bekerja menggunakan prinsip elektronik magnetikal. Termostat biasanya diterapkan pada benda-benda elektronik seperti oven, setrika, ataupun water heater. Yang kedua yaitu termistor. Termistor merupakan singkatan dari thermal resistor. Thermal resistor ini merupakan salah satu komponen elektronik yang nilai resistensinya dipengaruhi oleh suhu. Termistor sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu PTC atau Positive Temperature Coefficient, atau yang kedua NTC, Negative Temperature Coefficient. Termistor, baik PTC maupun NTC, seringkali diadaptasi pada benda-benda elektronik seperti voltage, regulator, sensor suhu kulkas, pendeteksi kebakaran, sensor suhu pada otomotif atau komputer, serta sensor pengisian baterai pada HP, laptop maupun komputer. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dari pengertian jenis-jenis sensor suhu. Saya Desi Iklina dan saya akan menjelaskan karakteristik sensor LM35 yang terbagi dalam 8 pengertian. 1. Memiliki sensitivitas suhu dengan faktor skala linear tegangan dan suhu 10 mV atau derajat Celcius sehingga dapat dikalibrasi langsung dalam Celcius. 2. Memiliki ketetapan atau
kalibrasi yaitu 0,5 derajat Celcius pada suhu 25 derajat Celcius seperti terlihat pada gambar 2.2. 3. Memiliki jangkauan maksimal operasi suhu antara minus 55 derajat sampai plus 150 derajat Celcius. 4. Bekerja pada tegangan 4 sampai 30 volt. 5. Memiliki arus rendah yaitu kurang dari 60 UA. 6. Memiliki pemanasan sendiri yang rendah atau low heating yaitu kurang dari 0,1 derajat Celcius pada udara diam. 7. Memiliki impedansi keluaran yang rendah yaitu 0,1 untuk 21 mA. 8. Memiliki ketidaklinearan hanya sekitar kurang lebih seperempat derajat Celcius. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja sensor suhu LM35. Sensor LM35 bekerja dengan mengubah besaran suhu menjadi besaran tegangan. Tegangan ideal yang keluar dari LM35 mempunyai perbandingan 100 derajat Celcius setara dengan 1 volt. Sensor ini mempunyai pemanasan diri atau self-heating kurang dari 0,1 derajat Celcius. Dapat dioperasikan dengan menggunakan power supply tunggal dan dapat dihubungkan antar muka. Rangkaian kontrol yang sangat mudah. IC LM35 sebagai sensor suhu yang teliti dan terkemas dalam bentuk IC, di mana output tegangan keluaran sangat linear terhadap perubahan suhu. Sensor ini berfungsi sebagai pengubah dari besaran fisis suhu ke besaran tegangan yang memiliki koefisien sebesar 10 mV derajat Celcius, yang berarti bahwa kenaikan suhu 1 derajat Celcius maka akan terjadi kenaikan tegangan sebesar 10 mV. Gambar rangkaian sensor LM35 AC. LM35 ini tidak memerlukan pengkalibrasian atau penyetelan dari luar karena ketelitiannya sampai lebih kurang 1/4 derajat Celcius pada temperatur ruang. Jangka sensor mulai dari 55 derajat Celcius sampai dengan 150 derajat Celcius. IC LM35 penggunaannya sangat mudah. Difungsikan sebagai kontrol dari indikator tampilan satu daya terlebih. IC LM35 dapat dialiri arus 60 A dari supply sehingga panas yang ditimbulkan sendiri sangat rendah, kurang dari 0 derajat Celcius di dalam suatu ruangan. Suhu mendeteksi suhu digunakan sebuah sensor suhu LM35 yang dapat dikalibrasikan langsung dalam Celcius. LM35 ini difungsikan sebagai basic temperatur sensor. Oke, alat-alatnya yang kita gunakan adalah yang pertama Arduino Uno, kemudian papan breadboard, LM35, dan kabel jumper. Oke, langsung saja kita rangkaikan seperti ini. Oke, setelah terhubung, mari kita isikan source kodenya. Coba akan saya jelaskan. Di sini input yang saya gunakan adalah input A1. Kemudian
Ini artinya adalah untuk membuka port serial dengan data rate 9600 bit per second. Dan ini hanya judul program saja. Lalu ini artinya adalah untuk membaca nilai ADC sensor yang diberikan. Kemudian kita konversikan data analog menjadi milivolt. Lalu konversikan derajat Celcius dengan persamaan 1 derajat Celcius berbanding dengan 10 milivolt. Kemudian ini digunakan untuk mengirim data ke serial komputer dan kita gunakan waktu tunggu 2 detik. Kemudian sebelum diupload kita verifikasi dulu. Ya, sukses. Kemudian kita pilih tools yang kita gunakan, Arduino Uno dan port yang kita gunakan. Kemudian kita upload program. Lalu kita lihat serial monitornya. Oke, demikian hasil kerja kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.